Yesus Kristus, saya senang sekali hari ini, pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah lagi. Saudara, kalau akhir-akhir ini kita dapat berita, mungkin berita yang agak mencekam, berita yang agak meresahkan. Saudara, satu-satunya hal yang menghibur saya akhir-akhir ini dan hopefully menghibur kita semua ya, adalah mendengarkan firman Tuhan. Banyak sekali janji-janji dan penyertaan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya padanya, yang beriman padanya, dan melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama mempercayai bahwa semuanya ini in God's hand, God is in control. Jadi tidak ada yang luput daripada pemeliharaannya. Jadi mari kita sesama orang percaya, kita saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain dalam keadaan yang sulit ini, dan suatu hari kita bersama-sama reuni lagi saudara-saudara dan dapat berbahagia, berkegiatan bareng-bareng lagi. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Rasa
mau ngapain juga. Saya jadi berpikir, mungkin selama ini membuat saya happy berarti bukan Tuhan ya saudara ya. Mungkin yang membuat happy selama ini mungkin hiburan, tontonan, hobi. Dan sekarang udah gak bisa dilakukan lagi kegiatan-kegiatan itu, kita jadi gak happy. Tapi itu membuat saya bertanya kembali dan mengevaluasi iman saya sebagai orang percaya. Wait, what really makes me happy? Apa yang membuat hidup saya berarti? Apakah hobi saya? Apakah kegiatan-kegiatan saya? Bukan berarti saudara, apa yang kita lakukan selama ini terpenting, bukan saudara. Tapi keadaan ini membuat kita berpikir kembali, apa sih sebenarnya yang terpenting? Apa sih yang sebenarnya terutama di dalam hidup ini? Nah, lagu berikut ini yang akan kita sama-sama nyanyikan dan kita naikkan sebagai pujian kita, mengingatkan kita kembali bahwa Yesus, Tuhan Yesus, Engkaulah permata hatiku. Engkaulah satu-satunya yang aku ingin senangkan, Tuhan. Bukan hidup ini untuk menyenangkan diri sendiri, tapi semata-mata untuk menyenangkan-Mu saja, Tuhan. Jadi saudara, ketika nanti corona ini berlalu, jangan kita berpikir, oh oke, kita kembali happy lagi. Waktu corona gak happy, tapi sekarang kita balik happy. No. Tapi setiap hari kita semakin disempurnakan, saudara. Semakin ingin menyenangkan Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya tujuan hidup kita. Amin. Oh Yesus, permata hatiku, izinkan kami menjadi penyembah-Mu yang sejati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin. Dan semakin indah bagimu. Menjadi indah bagimu, Tuhan. Oh yes, itu yang kami mau lakukan, Tuhan. Oh, menyenangkan hati Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikan
glory. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Mari kita bersyukur, karena ketika Engkau mengangkat hatimu untuk bersyukur, Engkau akan dituntun untuk memandang, melihat perkara-perkara yang membuat jiwamu menjadi kuat, jiwamu berpengharapan. Kami bersyukur buat keselamatan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat pengharapan. Kami bersyukur buat keluarga. Kami bersyukur buat kesempatan untuk kami mengalami perkara-perkara yang membawa kami untuk semakin didewasakan di dalam Engkau, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau sekali lagi Tuhan menjamah setiap kami. Engkau mengenal setiap kami lebih daripada siapapun juga Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau menghampiri kami dan dengan segala keberadaan kami Tuhan, Engkau menyatakan keilahian-Mu, Engkau menyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Tidak harus di dalam satu angin yang dahsyat, tidak harus di dalam sesuatu yang spektakuler Tuhan, tetapi Engkau datang secara pribadi sesuai dengan apa yang kami sedang hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih itu Tuhan, datanglah kepada kami dengan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, supaya kami bisa melihat terang, dan melalui terang itu jalan-jalan kami bisa melewatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Silakan kembali, silakan duduk kembali, saudara-saudara. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap saudara-saudara dalam keadaan yang baik, sekalipun ada banyak hal yang kita bisa hitung tidak baik, tetapi kebaikan saudara-saudara, saya percaya, dan itu yang kita akan belajar pagi hari ini bersama-sama, tentang sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Dan saya ingin menyapa setiap saudara-saudara terlebih dahulu. Saya Agustinus Dermawan bersama dengan seluruh jemaat SAM House of Restoration Surabaya. Kami senang menyapa setiap saudara-saudara yang ada, dan kiranya saudara dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan optimis, tetap dalam keadaan berpengharapan, sehingga setiap saudara pada pagi hari ini saudara siap menerima firman dan siap belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat buat setiap saudara. Dan saudara, pagi hari ini saya akan mengajak saudara satu kebenaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Karena kita semua yang mengaku sebagai orang Kristen itu bisa saja mengalami disfungsi, bisa saja mengalami fungsi yang gagal, saudara-saudara. Dan pagi hari ini saya mengajak kita mau di dalam seri bulan Mei,
kita akan belajar tentang bagaimana menjadi be influencer, bagaimana menjadi orang yang berpengaruh. Influencer yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saya dan saudara yang mengaku sebagai orang Kristen dulu 2000 tahun yang lalu, Tuhan sebenarnya, Yesus sebenarnya itu mendesain saudara dan saya sebagai murid-muridnya adalah para influencer, orang-orang yang mempengaruhi. Kalimat-kalimat Yesus yang mengatakan kamu adalah garam dunia, di dalamnya mengandung pengertian mempengaruhi. Kamu adalah terang dunia. Yesus mengatakan kamu adalah, bukan kamu akan menjadi. No, kamu adalah, you are. Ini bicara tentang identitas. Ini bicara tentang stempel yang Yesus lekatkan kepada setiap kita sebagai orang Kristen untuk menjadi influencer, garam dunia, terang dunia. Tetapi saudara, sungguh menyedihkan bahwa orang Kristen bisa menjadi orang-orang yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menjadi orang-orang yang disfungsi, tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, tidak berfungsi sebagai murid yang terus belajar dan mau diajar untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus, tidak berfungsi sebagai penjala manusia yang terus hatinya bergelora penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, dan tidak berfungsi sebagai saksi Kristus yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan menjaga hidup kudus serta tidak bercela sambil memberitakan kabar baik, yaitu Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Saudara, mari kita melihat apakah kita sebagai orang Kristen telah berfungsi sebagaimana desain Tuhan. Ketika saudara dan saya kemudian mengikut Yesus, Tuhan memberikan fungsi-fungsi yang membuat kita sebagai orang Kristen menjadi influencer, saudara. Padahal kita telah menerima penebusan dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita telah dibayar lunas. Tuhan tidak membayar kita kredit, saudara. Kenapa tidak membayar kredit, saudara? Tuhan kalau melihat mungkin ada manusia yang memberikan respon baik, ada manusia yang menolak dia, ada manusia yang pada akhirnya tidak setia, menyangkal dia, meninggalkan dia. Mungkin Tuhan, kalau itu adalah saya, maka saya tidak akan sepenuhnya menanam modal, memberikan secara lunas. Saya akan kredit, dan kalau tidak memuaskan saya tarik lagi. Saya hanya DP saja keselamatan itu, penebusan itu saya hanya DP. Tetapi Yesus tidak DP atau kredit. Yesus memberikan total, lunas, saudara. Itu berarti ada sesuatu di balik apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ketika seseorang mengikut dia, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri orang itu. Disfungsi orang Kristen bisa terjadi karena tidak mengalami proses pertumbuhan yang diharapkan. Maunya dielus-elus aja, maunya disuapin makanan cepat saji, tidak mau baca dan merenungkan firman Tuhan sendiri bertahun-tahun, bergantung kepada apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah merenungkan firman, tidak belajar menggali sendiri. Saudara, bahkan bisa jadi ada orang Kristen yang tidak mau rugi, berharap bisa selalu senang baik di dunia dan juga senang di surga. Siapa yang tidak mau, saudara? Dapat jaminan surga, lalu juga senang di dunia, saudara. Kemungkinan, saudara, kita semua mau. Tetapi pada faktanya, selama kita masih hidup di dunia, selalu ada potensi masalah, penderitaan dan kesengsaraan. Dibentuk karakter kita, diuji iman kita, belajar memenangkan pertandingan iman dengan baik.
Alkitab memberikan gambaran perjalanan Kristen. Itu bukan perjalanan jalan tol. Perjalanan Kristen digambarkan seperti seorang olahragawan yang melatih tubuhnya, seorang petinju yang belajar memukul dengan tepat, seorang pelari yang belajar untuk kemudian menjaga speed, menjaga momentum, dan mengerti, memfokuskan kepada garis finish, saudara. Dan itu gambaran firman Tuhan tentang perjalanan kita. Inilah waktunya yang tepat untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan bagian ini yang saya beri judul You Matter. Anda penting, engkau penting. Wow, kenapa? Mari kita akan baca dulu Matius 28 ayat 11 sampai 20. Matius 28 ayat 11 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Ini murid-murid, baru saja mereka melihat, mendengar Yesus sudah bangkit. Lalu ayat 11 ini, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu, ini para penjaga, ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka memberitahukan kubur Yesus yang sudah kosong. Mereka memberikan laporan, para penjaga itu memberikan laporan kepada imam kepala. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Sebuah skenario besar dirancangkan untuk memberitahukan, mengabarkan isu hoax bahwa Yesus tidak ada dikubur karena dicuri murid-muridnya. Dan siapa yang kemudian diminta untuk menyebarkan berita? Para penjaga, saksi-saksi utama. Wow, luar biasa ini, jitu sekali rencana ini ya. Dan mereka dibungkam mulut mereka dengan uang. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai pada waktu Matius menulis Injil Matius. Kurang lebih ada yang mengatakan sebelum tahun 70, ada yang mengatakan sesudah tahun 70. Tapi yang pasti itu kira-kira mungkin 10, 12, 15 tahun sesudah kematian Yesus. Cerita, rumor, fitnah, hoax itu masih terus berlaku, saudara. Wah, luar biasa. Betapa dasarnya hoax yang telah dikabarkan ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman semua, bayangkan bahwa murid-murid sedang ada di dalam keadaan merasa terancam. Mereka berada di Yerusalem, dan ketika mereka ada di Yerusalem, di dekat di mana Yesus dimakamkan, mereka kemudian mendengar bahwa isu ini yang disebarkan, mereka dianggap sebagai orang-orang yang telah mencuri mayat Yesus, jenazah Yesus. Maka mereka kemudian menyingkir ke Galilea sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus, dengan perasaan campur aduk karena mereka dituduh sebagai pencuri. Saudara,
Kalau saya memang nakal, kalau saya memang suka saya sendiri mungkin mencuri kecil-kecilan, kalau saya dituduh sebagai pencuri, itu sebenarnya mungkin saya bisa menyangka, tapi di dalam hati saya tidak terlalu sakit. Kenapa? Hati kecil saya tahu bahwa kamu ngomong benar. Tapi saudara, kalau saudara bahkan sebaliknya 180 derajat, saudara adalah orang yang suka membantu, suka menolong, orang yang kemudian dieluk-elukan sebagai para pengikut rabi yang dikenal, suka membantu orang lain, memberikan sumbangan sembako, memberikan makan 5.000 orang. Dikenal sebagai seorang yang generous, seorang yang murah hati, dan engkau adalah pengikut orang yang murah hati. Labelmu ini adalah label seorang yang murah hati, suka kebenaran. Bukan itu saja, tetapi mengkritisi para tokoh-tokoh agama yang cenderung munafik, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga engkau adalah orang-orang kelompok impian, the dream team, the dream group. Engkau kelompok impian yang semua orang ingin menjadi pengikut Yesus, tetapi tiba-tiba engkau kemudian dituduh sebagai pencuri. Itu sakit luar biasa. Itu sakit luar biasa. Saudara, itu sakit luar biasa. Dan itu membuat para murid, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maju kena, mundur kena. Maju ingin membela, percuma. Dan mundur kemana? Karena mereka tidak punya Yesus lagi. Dalam kondisi seperti ini, mereka mungkin mulai bertanya dan mempertanyakan iman mereka. Selama 3,5 tahun ini perjalanan bersama dengan Yesus, semua di mana? Pengajarannya yang luar biasa, semua di mana? Mungkin mereka mulai mempertanyakan, is it right? Apakah ini benar? Saya mengikut dia, keputusan saya ini benar, saudara. Bukankah pada peristiwa pandemi COVID-19 ini banyak orang Kristen yang juga mempertanyakan imannya? Di mana Yesus? Di mana Allah yang berkuasa? Di mana Dia? Dulu saudara mungkin gampang bersaksi, oh puji Tuhan, saya bersyukur dengan Allah yang selalu mencukupi. Tapi ketika semua pintu untuk tercukupi seolah-olah tertutup, kita mulai berpikir, jangan-jangan dulu kebetulan ya. Jangan-jangan dulu ya ada hukum-hukum alhamdulillah yang berjalan. Saudara, hari-hari ini kita mungkin mulai mempertanyakan iman kita. Mulai mempertanyakan di mana Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini terus terjadi? Mengapa Tuhan izinkan orang-orang yang kita kenal, kita kasihi, mereka meninggal dunia dan dikuburkan dengan cara yang unthinkable, tidak pernah terpikirkan sebelumnya, di mana kita tidak bisa mengentar mereka. Saudara, peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah peristiwa yang saya sendiri seumur hidup belum pernah mengalami. Saya juga tidak beribadah ke gereja selama ini dalam pengertian corporate, saudara. Saya anak pendeta. Saya tidak pernah begitu lama. Apakah ada pertanyaan di dalam hati saya sebagai seorang gembala? Iya. Saya bertanya, Tuhan, setelah COVID-19 ini usai, apakah orang-orang Kristen mulai tidak terbiasa untuk datang ke gereja? Lalu ibadahnya gimana? Di YouTube saja. Wow, saya mulai bertanya, saudara, iman kita digoncangkan. Tapi menarik saudara, justru di saat yang seperti ini, Yesus memberikan firman-Nya tentang yang kemudian disebut amanat agung. Yesus tidak memberikan firman-Nya amanat agung, sebuah tantangan yang luar biasa besar. Pada waktu semua murid-muridnya lagi happy, semua murid-muridnya lagi high, lagi puji-pujian, lagi naik. Wah, puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Lalu kemudian Yesus mengatakan, sekarang segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Pergilah. Rasanya kalau semua oke, semua sukses, lalu mendengar Yesus, pergilah. Mungkin
Dan waktu ibadah luar biasa rasanya, seperti lagi ngangkat, katanya begitu ya. Maka kemudian apa yang disampaikan Yesus ini rasanya tepat, tapi tidak. Justru ketika murid-murid terpecah, murid-murid imannya mereka mempertanyakan imannya. Mereka takut, mereka bingung, mereka ragu-ragu. Justru di situ kemudian firman ini datang. Firman ini datang. Kadang-kadang ketika dalam keadaan seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan juga cenderung khotbah tentang penderitaan, cenderung tentang kesetiaan Tuhan. Tetapi waktu saya melihat firman Tuhan yang datang melalui Yesus, Yesus kok tidak bicara tentang penderitaan, Yesus kok tidak bicara tentang betapa setianya Dia di tengah-tengah kebingungan murid-muridnya. Yesus malah bicara sesuatu yang wow. Saya berpikir Yesus tahu apa yang Dia sampaikan. Dalam keadaan seperti ini mereka kemudian bertemu Yesus, mereka senang, sujud menyembah. Tapi perhatikan, beberapa di antara mereka ragu-ragu. Berapa orang sih yang datang bertemu Yesus di bukit itu? Berapa orang? 11 orang, saudara-saudara. 11 aja ada yang beberapa ragu-ragu. Saya pikir ini seperti Yesus ini mengakhiri pelayanannya dengan fail, dengan kegagalan, saudara-saudara. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya 5.000 ikut Dia, bahkan lebih sebelumnya Dia dielu-elukan. Di end of His ministry, akhir pelayanannya 11 orang saja. Itu pun tidak semua full heart, tidak semua full percaya kepada Dia. Ada yang ragu-ragu. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus mau melakukan dan menyampaikan hal ini dalam kondisi yang tidak kondusif seperti ini? Justru disinilah saya menemukan kebenaran firman yang akan menolong kita semua untuk melihat dalam perspektif yang berbeda tentang apa yang kita alami. Saya melihat yang pertama ada 2 kebenaran. Yang pertama, saudara dan saya itu penting, Anda itu penting bagi Tuhan. Mengapa? Karena otoritas dan penyertaan Tuhan tidak diberikan kepada keadaan, tapi diberikan kepada Anda sebagai muridnya. Tidak diberikan kepada keadaan. Saudara-saudara perhatikan dalam Matius 28 ayat 15, dan dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dengan kata lain, isu bahwa para murid telah mencuri, isu bahwa Yesus tidak bangkit, itu bertahan bertahun-tahun, saudara-saudara. Isu yang sebenarnya bukan ladang subur untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Itu bertahan, saudara-saudara. Ayat 17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Hati mereka ragu-ragu. Situasi di sekitar mereka, saudara-saudara, itu tidak memungkinkan untuk mereka berdiri dengan bangga, saya murid Yesus. Dan pada saat yang sama, ketika mereka menyembah Yesus, mereka ragu-ragu. Saudara, mungkin ketika kita ada di gereja bersama-sama banyak teman, kita seperti hati kita itu diangkat untuk kita percaya, ya benar Tuhan. Mendengar kesaksian orang lain, bagaimana pertolongan Tuhan, hati iman kita juga diangkat. Tetapi hari-hari ini ketika kita sering mendengar sekian orang meninggal dunia, ini itu, perusahaan ini mengalami mungkin masalah dan lain sebagainya, banyak kabar-kabar buruk, kita mungkin bisa menjadi ragu-ragu. Sekalipun kita menyembah Yesus, tapi kita ragu-ragu. Kita ragu-ragu. Tetapi saudara perhatikan, Yesus tetap meminta mereka pergi ke bukit. Kita tidak pusing dengan bukit apa, karena di dalam Injil Matius ternyata bukit ini selalu berhubungan dengan peristiwa penting dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan saya melihat bahwa bukit dipakai
oleh Injil Matius untuk menyeberangkan satu momen-momen yang penting. Matius 4 ayat 8, pada waktu Yesus berpuasa kemudian dibawa di atas gunung oleh iblis. Matius 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak, maka kemudian Yesus naik ke atas bukit dan kemudian datanglah murid-muridnya. Matius 14 ayat 23, maka kemudian ketika Yesus menyuruh orang-orang lain itu pulang, dia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Matius 17 ayat 1, kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes itu naik ke atas bukit untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Bukit ini bicara tentang momen penting, saudara-saudara. Saudara-saudara, pandemik COVID-19 ini kita sering melihatnya sebagai lembah. Kita melihatnya sebagai sebuah lembah yang kelam, lembah yang berat. Kita mungkin merindukan gada dan tongkat gembala kita yang baik, penghiburan jalan keluar. Itu mungkin perasaan yang sama dari murid Yesus, karena hati mereka hancur, takut, bingung, karena Yesus yang telah mati dan kemudian bangkit dan tidak akan bersama dengan mereka lagi. Murid-murid melihat masa depan di depan mereka adalah lembah yang kelam. Tapi perspektif Yesus berbeda. Yesus justru melihat ini adalah bukit. Yesus justru melihat ini adalah tempat yang tinggi, momen yang penting, saudara. Mari kita melihat bagaimana kita bisa melihat apa yang sedang terjadi ini sebagai bukit, saudara. Kebenaran yang tadi saya sampaikan Anda itu penting bagi Tuhan. Mengapa? Karena otoritas dan penyertaan Tuhan tidak diberikan kepada keadaan, tapi diberikan kepada Anda sebagai muridnya. Kuncinya adalah saudara. Kuncinya adalah kita. Tuhan seolah ingin menyatakan bahwa otoritas dan penyertaannya itu tidak ditaruh di atas keadaan, situasi, bersama dengan siapa kita sedang berada, saudara. Tidak ditaruh di atas mungkin keberhasilan, kesuksesan yang sebenarnya itu bisa dialami oleh semua orang. Bukankah COVID-19 ini yang mengalami masalah bukan hanya saudara sebagai orang Kristen, semua orang mengalami. Berarti ada hukum alami yang sedang berjalan ketika seorang sukses, saudara. Tapi penyertaan Tuhan ini yang membedakan, tidak diletakkan kepada situasi atau keadaan, tapi diletakkan kepada saudara sebagai muridnya. Itu sebabnya perintah Yesus ini tidak harus menunggu semua keadaan baik dulu. Perintah Yesus tidak harus menunggu semua keadaan itu memungkinkan dulu. Tidak tunggu puji-pujian naik dulu. Tidak tunggu pengkhotbah terkenal ada. Tidak tunggu pemain musik handal memainkan chord-chordnya. Tidak tunggu WL dan singer itu begitu ready sehingga kemudian sebuah performance yang luar biasa yang mengangkat hati kita dan emosi kita. Tidak tunggu pekerjaan saudara baik dan bahkan kemudian dikenal sukses dulu. Ada orang-orang Kristen yang mengatakan, kalau aku sudah berhasil baru aku akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pergilah. Saudara, orang memandang saudara atau memandang kita seringkali karena kesuksesan kita. Padahal saudara, Yesus ingin menekankan betapa kita harus melihat otoritasnya, melihat penyertaannya. Justru dalam keadaan seperti ini, siapapun saudara, jika saudara dan saya adalah muridnya, maka dia berjanji memberikan otoritas itu kepada kita, kepada saya dan saudara. Itu berarti otoritas dan penyertaan Kristus saudara terima saat ini juga. Entah saudara dulu bekerja, punya akses keluar begitu mudah, tapi sekarang saudara seolah stuck, semua serba terbatas. Otoritas dan penyertaan Yesus diberikan kepada kita no matter what, apapun situasi dan keadaannya. Saya pikir kalau murid-murid menerima amanat agung pada waktu mereka dalam keadaan jaya, saya pikir mungkin hari ini kita kehilangan model, kehilangan teladan. Justru ketika murid-murid ada di dalam satu keadaan lembah, Yesus mengatakan, ketemu aku di bukit, ketemu Yesus di bukit.
ketemu Yesus di tempat-tempat di mana saudara mendekat kepadanya, di tempat-tempat di mana saudara, di waktu-waktu di mana saudara mencari wajahnya. Saudara dan saya penting. Kenapa? Karena Tuhan tidak menaruh otoritasnya kepada gedung gereja. Tuhan tidak menaruh otoritasnya kepada betapa lengkapnya equipment fasilitas kita. Tuhan tidak menaruh otoritasnya kepada fasih lidahnya seorang pendeta. Tapi Yesus menaruh otoritasnya kepada saudara dan saya yang bersedia menjadi muridnya. Yang kedua, Anda penting bagi Tuhan. Mengapa? Sebab semua bangsa akan jadi murid Kristus melalui Anda. Sebab semua bangsa akan menjadi murid Kristus melalui saya dan saudara. Matius 28:19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di atas bukit sambil melihat desa-desa, melihat kota-kota, bahkan melihat jauh di sana bangsa-bangsa. Yesus berkata, go, pergilah. Go dalam bahasa Yunani, go dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani artinya apa? Artinya go, artinya pergi. That's so simple. Pergi, meninggalkan tempat, meninggalkan titik yang ada sebelumnya, saudara. Dan saudara, Yesus meminta murid-muridnya untuk kemudian pergi. Mengapa? Karena mereka adalah kunci untuk bangsa-bangsa menjadi murid. Saudara dan saya adalah kunci-kunci untuk menjadikan bangsa-bangsa ini murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, tetapi kita akan melakukan lebih besar lagi. Sebab apa? Sebab kita akan pergi, murid-murid akan pergi. 11 orang, mereka sebagian ragu-ragu. Bagaimana mungkin kekristenan bisa ada di Indonesia, saudara? Hanya dari 11 orang, the end of his ministry, akhir dari pelayanannya, 11 orang itu pun sebagian ragu-ragu. Tapi saudara dan saya bisa menjadi orang yang kemudian percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena ada otoritasnya. Karena ada murid-murid yang pergi kepada bangsa-bangsa. Saudara harus jelas bahwa identitas kita adalah murid Yesus. Sekalipun hanya 11 orang, tapi kalau saudara adalah murid Yesus, otoritas penyertaannya ada pada saudara-saudara. Yesus mengawali dengan mengatakan, aku telah diberi otoritas, maka kamu pergilah, baptiskanlah, ajarlah. Lalu diakhiri dengan kalimat, aku yang menyertai kamu. Pergilah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, pergilah. Terjemahan yang lain itu menarik, mengatakan begini, as you go. Sementara kamu pergi. Jadi pergi itu diasumsikan otomatis. Kalau kita murid Yesus, kita pergi. Itu otomatis. Bukan aku pergi enggak ya, aku pergi enggak. Anda murid Yesus, Anda siap pergi. As you go. Sementara engkau pergi, disciple. Nah ini yang terjadi. Sementara kita pergi disciple, memuridkan, dan setelah memuridkan, membaptiskannya. Saudara, memuridkan orang gak gampang, saudara. Kadang-kadang dulu orang punya teori, gimana kamu memuridkan orang kaya kalau kamu datang naik sepeda motor? Gimana kamu memuridkan orang kaya kalau jam tangan kamu adalah jam tangan 20-an ribu? Kelihatannya masuk akal ya. Tapi orang yang ngomong ini pasti lupa firman Tuhan ini. Murid-murid bukan siapa-siapa. Yang mungkin paling berkecukupan adalah Matius sendiri, pemungut cukai ini berkecukupan. Tapi dia meninggalkan pekerjaannya. Saya pikir kalau kalimat tadi diteruskan, itu mendidik kemudian pada orang-orang yang mau mengikut Yesus karena melihat pendetanya pakai jam tangan mahal. Karena melihat pendetanya, oh dia sukses.
Ada orang yang mengatakan orang sukses patut aja didengar. Tapi saudara, itu tidak ada di dalam kamus Yesus. Karena yang Yesus sedang bicarakan adalah otoritasnya dan Anda yang bersedia. Saya yang bersedia. Sehingga menjadikan murid, membaptiskan itu juga gak gampang, saudara. Mengajar apa yang dilakukan, harus dilakukan sesuai dengan perintahnya itu juga tidak mudah, saudara. Itu sebabnya Yesus memberikan otoritasnya. Otoritasnya kepada saya dan saudara. Jadi dengan demikian, saudara, ketika kita semua sadar bahwa saya dan saudara adalah penting. Kenapa? Karena otoritas Tuhan tidak diletakkan kepada keadaan situasi ketika semua seolah memungkinkan di sana ada otoritas Tuhan. No, diletakkan kepada saudara. Saudara dan saya penting karena saudara dan saya, melalui kita bangsa-bangsa akan mendengar Injil. Jadi saudara-saudara sebagai orang percaya tetap cari Tuhan dalam keadaan seperti ini, tetap menjadi kabar baik buat semua orang. Karena setelah semua ini terlewati, saudara ingin didengarkan bagaimana orang Kristen menghadapi semua ini. Saudara, saya satu kali membaca sebuah puisi yang menarik sekali. Berjudul Tergantung di Tangan Siapa puisinya. Bola basket dalam tanganku berharga $19. Tapi bola basket dalam tangan Michael Jordan berharga $33 juta. Saudara, bola basket di tangan saya tidak punya nilai apa-apa. Tapi bola basket apabila di tangan Michael Jordan, semua orang akan memandang, andaikan saya jadi bola basket itu ya di tangan Michael Jordan. Tapi kalau bola basket di tangan saya, ini gak ada yang mau jadi bola basket itu, saudara. Kenapa? Karena ada di tangan siapa, itulah yang menentukan. Raket kalau di tangan saya seringkali beberapa waktu yang lalu main bulu tangkis bersama dengan jemaat saudara, paling banyak saya 2 kali saya sudah keringetan, sudah KO. Kalau disuruh yang ketiga kali saya sudah mulai ampun saudara. Karena lawan-lawan saya kira-kira mungkin 7 tahun lebih muda, 10 tahun lebih muda saudara. Tapi apabila raket ini di tangan Susi Susanti, raket ini di tangan Liliana, Nasir, di tangan saudara para pemain yang memenangkan Olimpiade, raket ini memiliki nilai yang berbeda. Demikian juga saudara dan saya. Engkau mau menaruh hidupmu di tangan siapa, itu akan membuat engkau menjadi berbeda dan penting. Yesus sudah mengatakan, segala otoritas di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah dan ajarlah mereka, serta aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Saya diberkati dengan lagu ini. Lagu ini lagu yang sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi lagu ini pertama kali saya mengenal lagu ini ketika saya bergumul. Pada waktu itu saya ambil studi di Filipina. Saya bergumul, Tuhan, bagaimana saya bisa menaklukkan bahasa Inggris, Tuhan? Saya bergumul. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, engkau bersedia, maka engkau menjadi penting di tangan Tuhan. Mari saya mengajak kita nyanyikan pujian ini, The Potter's Hand. Haleluya, haleluya. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days
Your Holy Spirit takes me near, Lord, to walk my life through your eyes. Amen. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know
yang disfungsi, yang tidak berfungsi dengan benar. Tuhan, Engkau fix it, Engkau memperbaikinya Tuhan. Engkau menjamah hati kami sekali lagi Tuhan, sehingga ada gelora baru Tuhan. Hati kami mulai bergelora kembali Tuhan. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, dan ada penyertaan-Mu ya Tuhan. Sertai jemaat-Mu, berikan kepada setiap kami otoritas. Otoritas adalah sebuah kemampuan, sebuah kuasa Tuhan untuk mengatakan A, B, B Tuhan. Kami mau meminta Tuhan sekali lagi memberikan otoritas ini kepada setiap kami Tuhan, untuk kami memuridkan, untuk kami membaptis, untuk kami mengajarkan orang melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan dengan otoritas yang sama Bapa mau berdoa, kiranya Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit, Tuhan menghiburkan kami yang sedih, Tuhan menguatkan kami yang lemah, Tuhan memberikan pengharapan kepada kami yang putus asa, Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan, kekuatan baru ya Tuhan. Dan bagi kami yang sedang menanti-nantikan Tuhan, berikan kami ketekunan, sehingga kami tahan uji, dan kami memiliki buah yang matang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa berkata amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kita masih beribadah bersama-sama. Kami senang sekali lagi welcome saudara yang mungkin baru bergabung di dalam channel YouTube kami Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kami berdoa supaya apa yang kami lakukan, pelayanan ini menjadi berkat buat saudara. Tetap dukung kami, tetap dukung kita semua, saling mendukung di dalam doa. Saudara, saya ingin sampaikan beberapa hal dalam kegiatan 1 minggu yang akan datang. Saudara, hari Selasa kita akan tetap melakukan moment of restoration, momen pemulihan, momen di mana kita kembali datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama secara online. Kita terus mendoakan, ketika terus berdoa, hati saya dan saudara selalu diingatkan bahwa otoritas Tuhan, penyertaan Tuhan ada untuk saudara dan saya. Puji Tuhan, hari Kamis kita akan berkomunitas bersama-sama melalui komunitas Tunggu Bersama KTB. Ada KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, KTB Timur saudara. Kita akan berkumpul bersama-sama di dalam room meeting secara online. Nanti masing-masing KTB leaders akan info kepada setiap kita, dan silakan saudara boleh menghubungi line atau menghubungi Instagram kami. Demikian juga saudara, saya mengucapkan terima kasih, kami berterima kasih buat saudara yang dengan setia memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan apabila ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, saudara-saudara silakan transfer di nomor di bawah ini saudara. Baik, kita juga akan mengumpulkan dana misi untuk membantu meringankan saudara-saudara kita, mungkin para tenaga kesehatan atau orang-orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi silakan saudara yang ingin memberikan untuk misi, silakan saudara transfer dengan nomor rekening yang sama tadi. Dan caranya yang berbeda adalah untuk membedakan persembahan dan persepuluhan, saudara transfer dan memberikan angka 1 digit di digit terakhir, angka 1 di digit terakhir saudara. Misalnya saudara mentransfer 1 juta, maka tulislah 1000001 begitu ya, sehingga kasir, bendahara dapat mengenalinya, oh ini untuk misi. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan mari kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita, buat seluruh aspek, seluruh faktor yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, agar kita semua berhasil melewatinya. Tetap bersatu, tetap setia
Mari kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita datang dan berdoa bersama-sama. Bapa, di akhir ibadah kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang bukan diberikan kepada keadaan, tetapi diberikan kepada kami, murid-murid-Mu Tuhan. Otoritas itu nyata kepada setiap kami. Dan sebagaimana bola basket, apabila di tangan yang salah, bola basket itu tidak akan menjadi apa-apa. Bola basket itu akan menjadi bola basket yang luar biasa apabila di tangan yang tepat. Tangan yang tepat itu bicara tentang otoritas. Kami mau taruh hidup kami di tangan yang tepat, yaitu tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap percaya. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan akan menolong setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, saudara-saudaraku. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan engkau kekuatan yang baru dan menerima amanat agungnya, karena meyakini janji-janjinya bahwa kuasa otoritas yang telah diberikan Yesus di bumi di surga itu diberikan kepada saudara dan saya, sehingga setiap kita tetap menjadi murid-murid Yesus dan pergi untuk memberitakan pengajarannya, tetap menjadi saksi-saksinya dalam keadaan apapun. Sekalipun kita menderita, tetapi Tuhan sanggup pakai penderitaan itu untuk kemuliaan-Nya. Dan kiranya diberkatilah rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan suami istri, diberkatilah hubungan anak dan orang tua, diberkatilah setiap apa yang kau tabur, dan diberkatilah studimu, dan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah masa penantianmu, dan carilah wajah-Nya sebab Dia berkenan untuk dijumpai. Dan terimalah seluruh penyertaan otoritas Tuhan dan berkat-Nya di dalam damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai COVID-19 ini lewat, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Saudara dan saya tetap setia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali di dalam pelayanan online berikutnya. Haleluya. Tuhan memberkati.